Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri. Nama saya Farah Farah dengan ujung NIM 094. Nama saya Dinyani Saputri dengan ujung NIM 120. Kami dari kelas akuntansi B Indralaya. Di sini kami akan menyelesaikan proyek mata kuliah aplikasi komputer dari Ibu Aldini Nokta Martini SEMSC. Berikut ini adalah video tutorial dari soal kasus yang sudah diberikan. Baik, pertama kita masuk ke Mayob, pilih Create New Company File, terus kita isi data perusahaan seperti yang ada pada soal, seperti nama perusahaan, periode akuntansi, jenis bisnis, itu kita masukkan karena langkah ini penting untuk menyesuaikan modul dan fitur berdasarkan konfigurasi awal yang kita tetapkan. Jangan lupa pilih untuk jenisnya distributor. Lalu di fitur change kita bisa ganti nama dan juga letak filenya di dokumen. Lalu kita bisa klik next dan pilih setup account. Lalu kita pilih card file, lalu kita pilih juga card list. Kita bisa mengatur chart of accounts-nya, di mana kita bisa menghapus akun yang tidak diperlukan. Di sini kita akan menghapus payroll check account. Selain itu, kita juga bisa mengganti nama dari account seperti yang diminta oleh soal. Check account menjadi cash in bank, output tax menjadi PPN outcome, input tax menjadi PPN income, bank loans menjadi bank mandiri loan, purchases menjadi cost of goods sold. Dan kita juga bisa menambahkan akun seperti PPN clearing yang diminta soal. Di bagian list kita bisa lihat tax codes. Nah, ini bisa menghapus pajak-pajak yang tidak diperlukan di soal. Tapi kita tetap menyisakan pajak not reportable dan goods and service tax. Lalu yang goods and service tax itu diganti dengan pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Selanjutnya kita pilih setup, lalu kita pilih balance, lalu account opening balance. Di situ kita akan menginput saldo awalnya. Contohnya di sini kita menginput saldo awal dari account buildings and improvement at cost, di mana debitnya sebesar 200 juta. Lalu ada juga buildings dan improvement accumulation depreciation. Untuk menjadikannya menjadi kredit, maka kita tambahkan minus di angka awalnya, jadi minus 20 juta. Lalu kita lanjutkan dengan menginput saldo-saldo awal pada akun-akun lainnya hingga selesai seperti yang diminta di soal. Jangan lupa kita harus memastikan bahwa saldonya balance. Lalu di bagian card file, card list, kita klik new dan kita bisa memasukkan nama customer. Contohnya itu toko Sanken dengan card ID 001 C001. Lalu kita ke bagian selling details dan untuk mengganti termin dari customer tersebut. Di payment is due kita ganti in a given of days, lalu diskonnya 10 dan balance due days-nya 30%. Dan diskon untuk early payment-nya itu 1% sesuai dengan yang diminta di soal. Lakukan hal yang sama terhadap customer dan supplier lain seperti Toko Nusa, Toko Jaya, Toko Mandala, PT Surya, PT Nusantara, dan PT Samudera seperti yang telah kita lakukan kepada Toko Sanken.
Lalu kita ke setup balances dan customer balances, kita bisa masukkan saldo piutang dari customer seperti Sunken 44 juta, Nusa 33 juta, Mandala 33 juta. Lalu kita pergi ke menu setup, kita tekan balances, lalu kita cari supplier balances untuk menginput saldo piutang dari supplier tersebut. Di sini ada PT Surya dengan saldo piutang 44 juta, termin 2/10, net 50. Lalu di bagian inventory ada item list. Di sini kita klik new untuk memasukkan item-item yang sudah kita punya sebelumnya. Lalu kita masukkan item code AU N06 dengan namanya meja. Lalu klik I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Dan pilih cost of goods sold, sales, dan merchandise inventory. Lalu kita lihat di buying details, kita pilih PPN dan unit. Lalu di sales details kita juga taruh PPN. Setelah selesai melakukan inventory meja, selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap inventory kursi. Berikutnya kita akan mulai melakukan input transaksi. Pada kali ini kita akan mencontohkan transaksi pembelian kredit pada PT Surya. Yang pertama kita memilih menu purchases, lalu enter purchases. Kenapa kita pilih purchases? Karena kita akan membeli barang dari PT Surya. Di sini kita akan menginput nama supplier. Di sini ada PT Surya dengan tanggal 5 Desember 2017. Lalu di sini kita jangan dipilih teks inklusifnya, itu jangan di checklist. Di bagian supplier inf kita
pilih NP2-12 sesuai dengan contoh di soal. Ini jangan lupa layout kita pilih yang item. Untuk billnya kita masukkan angka 18, receive 18. Itu kalau kita mengisi AU N06 sudah otomatis terisi meja. Dengan harganya sendiri adalah dengan harga 2 juta itu udah otomatis di total. Teksnya jangan lupa pilih PPN. Selanjutnya untuk mengisi item kursi, kalau kita sudah memilih AU strip N08 sudah otomatis terisi dengan item sebesar 10 kursi. Ketika sudah yakin bahwa yang diinput itu sudah benar, maka kita bisa klik record. Lalu selanjutnya kita bisa menginput transaksi-transaksi yang sudah diberikan di dalam soal.
Lalu untuk merekonsiliasi bank, kita di banking dan pencet reconciliation account. Nah, di bagian account ini kita ganti cash in bank, terus nanti udah ada nih balance-nya di situ. Lalu kita masukkan tanggal dari bank statement-nya ini. Kalau misalnya di soal ini yang direkonsiliasi itu pada tanggal 31 Desember 2017. Setelah itu kita checklist semuanya. Setelah itu kita bisa klik reconcile yang di bawah. Setelah itu akun bank sudah otomatis terrekonsiliasi. Selanjutnya kita pergi ke account, lalu ke record journal entry untuk melakukan data penyesuaian. Di sini kita ubah dulu untuk tanggalnya sesuai dengan yang di soal, yaitu 31 Desember 2017. Di bagian memo kita bisa tuliskan penyesuaian. Untuk menginput penyesuaian, kita memasukkan akun depreciation di debit sebesar 3.200.000. Akun depreciation ini berada di debit karena akun tersebut merupakan akun beban penyusutan, karena yaitu tadi merupakan akun beban. Dalam akuntansi, semua beban dicatat di sisi debit. Di sini terdapat 3.200.000. Angka tersebut didapatkan dari total penyusutan yang ada dalam soal, yang satu sebesar 2 juta dan yang satu lagi sebesar 1.200.000. Jadi totalnya adalah 3.200.000. Berikutnya kita akan mencari akun untuk akumulasi penyusutan, yaitu penyusutan buildings dan improvement accumulation depreciation pada bulan Desember. Di sini kita akan menginput sebesar 2 juta di sisi kredit karena akun akumulasi depresiasi itu bertindak sebagai akun kontra aset, di mana akun tersebut adalah mengurangi nilai aset tetap secara kumulatif. Jadi setiap ada beban depresiasi yang dicatat, pasti ada akumulasi penyusutan di bagian kreditnya. Berikutnya kita akan menginput untuk akun penyusutan office equip accumulation depreciation, di sini sebesar 1.200.000 di kredit. Penjelasan akuntansinya sama seperti building dan improvement tadi, karena untuk mengurangi nilai aset tetap sebesar 3.200.000. Jadi kalau totalkan nanti hasilnya bisa balance. Jika sudah yakin dengan balance, maka kita bisa klik record agar penyusutannya itu terekam. Setelah menginput semua yang diminta oleh soal, kita bisa melihat semua transaksi di transaction journal di fitur account. Kita bisa ganti tanggalnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu kita klik all, lalu semua akan tercatat. Kita bisa lihat apakah kita sudah benar atau belum. Lalu untuk laporannya kita bisa klik report, dan di situ ada account transaction accrual. Nah, dari situ kita bisa melihat bukti laporan dari transaksi yang sudah kita input tadi. Setelah klik si laporan yang kita inginkan itu apa, kita nanti diminta untuk mengisi tanggal yang diminta oleh soal. Nah, kalau di soal ini kita untuk periode Desember, jadi 1 Desember sampai 31 Desember 2017. Lalu sekiranya sudah benar tanggalnya, kita bisa klik display. Nanti akan muncul laporan keuangan yang sudah kita klik tadi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita bisa menyesuaikan jarak antar debit dan juga kredit. Setelah itu kita bisa klik send to untuk mengirim ke file kita yang ada di dokumen. Nanti bentuknya itu kita bisa pilih PDF atau bentuk apapun yang diminta oleh soal. Nah, selain itu di soal ini diminta bentuk laporan lainnya seperti standard balance sheet, income statement, bank register, banking reconciliation report, receivable reconciliation, payables reconciliation, inventory value reconciliation. Nah, hal itu sama dengan yang sudah tadi dilakukan di laporan keuangan account transaction accrual.
Nantinya, semua laporan yang sudah tadi kita send to PDF dan dimasukkan ke dokumen dan file yang kita mau, maka akan muncul seperti ini. Nanti semua yang kita minta tadi laporannya itu sudah ada semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.